Susu asi, kok susu asi? Dengan Zero to One. Zero to One, how may I assist you? Konnichiwa minasan, Hajime Masho. Gue sebagai Yohji Yamamoto pengen memberikan challenge ke Keke dan Aquin buat bikin style Jepang. Kita lihat ya, apakah mereka bisa memuaskan gairah gue dengan style Jepang mereka. Langsung aja kalau begitu, dozo. Oke kok, kita baru dapat telepon dari Yohji Yamamoto ya. Lumayan kaget sebetulnya ya. Enggak sebenarnya gue. Oh enggak kaget. Karena gue melihat proses itu terjadi. Kita dapat request dari Yohji Yamamoto untuk memuaskan gairahnya. Memuaskan gairahnya gitu ya. Memuaskan gairahnya untuk berdandan dengan gaya Jepang ya. Japanese streetwear berarti kok ya? Japanese streetwear. Coba gue mau tanya dulu nih kok, insight sebelum kita mulai. Apa bedanya Japanese streetwear yang biasanya orang banyak temukan di Pinterest, Google, dan lain-lain sama yang specifically Yohji Yamamoto yang sering kita bilang? Karena banyak nih yang nanya ke gue, Yohji Yamamoto tuh siapa sih bang? Gayanya apa sih, sama gak sih? Oh oke. Jadi kalau Yohji Yamamoto cara paling gampangnya lihat aja fitsnya Imiko. Itu cara paling gampang. Itu Yohji Yamamoto ya? Iya, tapi gini, kalau misalnya kan kita ngomong street style Jepang, memang luas banget. Kalau kita ngelihat Yohji Yamamoto, warnanya itu mostly warna-warna gelap. Oh, dark gua tone, ya? warna lu, hitam, earthy tone gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat Harajuku, beda cerita. Oke. Warnanya belentang-belentong, apa aja lu bisa temuin. Magic Wibini lu bisa nabrak-nabrak ya? Nabrak-nabrak, sampai ke rambut-rambut, ke kaos kaki, sampai detail-detail terkecil. Bulu pun. mata? Bulu mata bisa. Jadi bener-bener street style Jepang itu sangat luas sekali. Jadi kalau misalkan untuk hari ini berarti kita masuknya ke segmen how to kok ya? How to, betul. How to Yohji Yamamoto. How to Yohji Yamamoto. How to requested Ivan by Yamamoto. Ivan Yamamoto. Iya. Betul. Kan disuruh muasin gairah. Lama-lama videonya mulai belok ya, juntrungan Zero to One ini ya. Sounds wrong ya, tapi kita akan tetap lakukan ya. Kita Sounds akan wrong, mencoba. feels good. Kita akan tetap mencoba untuk memuaskan gairah Ivan ya. Saya dulu atau kau dulu? Kita langsung bawa item-item kita aja gimana? Yang Jepang banget. Yang tua dulu, oke. Oke kok, ada kesalahan bicara, ternyata bukan how to Yohji. Iya. How to Japanese streetwear. How to Japanese style ya. Tapi memang referensinya dari Imiko Yamamoto. Oh ini yang pengen bawa di sini. Sajikan ya kok ya. Oh oke. Jadi kan seperti tadi Kak Aquin bilang juga, kalau misalkan Harajuku sama yang ke Yohji Yamamoto itu bedanya adalah kalau yang Yohji itu lebih ke permainan monoton kok ya warnanya ya. Warnanya warna gelap. Warna monokrom ya. Kalau yang Harajuku lebih ke yang blok. Nah, warna-warni. Gua nih pingin memberikan inspo dari yang Yohji punya. Jadi yang warnanya ya? 2 tone doang. Oke. Cuman bermain di warna hitam dan olive. Olive ya. Olive. Nah, cuman di sini sebenarnya gue dalemannya itu tidak menggunakan t-shirt ini. Jadi gue dalemannya bakal pakai turtleneck kok. Oh oke. Bahkan tidak mungkin saya eksibisionis nih, jadi saya pakai kaos dulu. Tapi di episode sebelumnya dia eksibisionis sekali ya. Kata siapa? Ada puting beliung ya. Ada puting beliung. Kenapa begini? Sangat eksotis gitu. Puting beliung. Puting beliung. Oke, mungkin gue pakai atasan dulu kali kok ya. Oke, silakan. Paus deh. Boom, biar kayak TikTok gitu. Oh, ganti ya kan. Mungkin dari viewer nggak gitu kelihatan. Nggak kelihatan ya. Agak ketat di sini ya. Sangat. Pentilnya sedikit nongol nih kalau. Tolong. Ada detail. Lu kan nggak jujur sama gue, kenapa lo interest banget sama pentil gue? Karena kita sebelahan. Oke. Masalah gue interest. Oke. Terlihat. Jadi piece pertama untuk menyempurnakan Yohji Yamamoto look ini, kalau dari gue pilih turtleneck kok. Turtleneck ya. Karena tapi memang harus fitnya yang seperti ini, yang body fit banget atau? Sebenarnya enggak. Loose boleh juga. Ini kebetulan gue minjem Clarin. Jadi seketat-ketatnya hidup gitu. Oke. Nah, karena memang gue pingin emphasize permainan layeringnya juga kok. Oke. Nah, jadi memang gue ngincer ada yang nongol di sini. Sebenarnya gini, kalau misalkan teman-teman nggak betah panas gitu pakai double-double, bisa akalin pakai neck warmer loh ya. Neck warmer. Cuman di sini doang yang ada resletingnya. Tanya Kak Aquin beli di mana, karena Kak Aquin banyak banget tuh kayak gitu. Oke. Nah, itu nanti gue bakal pakai itu. Oh iya. Iya. Tuh kan gue tuh udah bisa membaca gitu. Nextnya gue akan masukin outernya kok. Iya. Nah, outernya ini simple banget. Biasanya kalau mungkin teman-teman kalau ngeliat gue udah bermain layering itu tuh yang sophisticated, rumit, ribuh gitu kan. Kali ini karena siluetnya sendiri udah hal yang tidak lazim atau uncommon ditemukan di daily look kok, makanya gue bermainnya lebih sedikit tapi dapet siluetnya. Yaitu gue pakai industrial jacket yang lumayan oversize, worker jacket gitu kok. Oke. Nah,
Oh, oke. Kayak kemeja tapi rada tebel ya? Betul. Kayak overshirt gitu. Betul. Nah, ini dan ini gulung loh. Sengaja biar lengannya Sengaja biar lengannya balapan. Permainan layeringnya di situ. Oke. Hup. Canggung ya, nggak ada lagu, nggak ada apa, gulung-gulung baju. Oh, tapi memang ini kayak gayanya pakai kimono yang rada Betul, pendek. betul. Terus, Cuman gue nggak pakai kimono. Tapi lu nggak pakai kimono. Gue pengen mempertahankan esensi street dari yang sering gue pakai, yaitu worker jacket. Oke. Gitu. kita juga bisa ngeliat gaya kayak gini di Naruto ya nggak sih? Gaya-gaya pakai ninja gitu kan ada kayak gitu. Iya, yang kalau udah jadi gurunya apa namanya? Udah jadi gurunya. Yang pakai rompi kayak Kakashi Shikamaru. Jonin. Ini warnanya juga warna Jonin loh ini. Warna Jonin ya? Iya. Kayak lebih kayak hijau deh warna Jonin, bukan warna begini deh. Bentukannya juga mirip nggak sih? Biar durasi yuk. Iya, oke. Maaf. Oke. Jangan debat. Kebayang nggak bakal kayak gimana finish look-nya nih kalau udah kayak gini nih kok? Kebetulan gue udah lihat item Udah terakhirnya. lihat item terakhirnya ya. Nah di sini gue akan lengkapi dengan celana yang super baggy gue ya. Ini kulotnya. Kalau kata Kokin, baggy banget. Baggy pol. Baggy pol. Baggy pol. Ya. Nah, ini pakai celana kulot. Ini bukan baggy lagi sebenarnya, ini udah kulot ya. Ya. Celana kulot. Nah sebenarnya gini, kalau ada pertanyaan ini celana cewek atau celana cowok kok? Pertanyaan itu jawabannya adalah unisex gak sih? Unisex. Unisex betul. Walaupun memang kalau misalkan kita nyari celana kulot lebih banyak ditemukan di section online shop atau toko perempuan. Ya. Cuman bukan berarti cowok nggak bisa pakai. Betul. Ini gue pakai. Ada cara gampang ya, kan banyak banget kan yang bingung. Ini barang cowok apa cewek ya? Ah. Bisa unisex ya? Cara gampang untuk determine ini adalah unisex ketika lu bingung ini barang cowok atau cewek. Itu unisex artinya. Jadi pakai aja gitu. Kalau emang lu bingung berarti bisa dipakai cowok. Tapi kalau bikini kan udah jelas barang cewek. San Jadi nggak kita mau nggak itu pakai. dia di challenge begini. San nggak mau itu. Siapa tuh yang kasih tantangan ke kita? Nggak ada akhlak. Bikini. Dis yang ini cut dis. Yang ini cut. Cut ya? Cut. Enggak ini nih gue mau buka. Oh kan. ini. Nah ini final looknya, hampir final. Hampir final. Hampir final. Almost final ya. Almost final. Apalagi kurangnya nih? Penasaran nggak? Biasanya topi. Nah, Hampir gua kena fatality. gue udah mau keren salah gitu kan. Gini. Nah, oke. Wah, ini kunglau banget nih ya. Begitulah dari saya teman-teman. Oh. Wih. Biar di shoot. Shoot Dan, kode dong. Terima kodenya dong. Hai. Nilainya berapa? Sensei Yoji? Apakah gairahnya terpuaskan? Jangan maju mulu. Jangan gitu Datai. Ini channel segala umur. 10 30/10. Oke, tapi kalau misalkan dari lu kan antusias di sini nih Tai. Ini masuk Japanese streetwear yang baik dan benar nih. Yes. Gimana kok? Ini satu lagi poin dari Yohji Yamamoto adalah dia itu jago sekali memasukkan pakaian tradisional Jepang Oh benar. ke scene fashion modern. Ini kan siluetnya mirip-mirip hakama ya. Iya, pakai kayak celana tradisional Jepang. Dan satu lagi ini juga satu item yang menunjukkan bahwa cowok boleh-boleh aja pakai item yang kelihatannya Betul. kayak item cewek kan kalau Betul. dilihat sekilas kayak oke rock ya gitu. Nggak juga gitu. Ya intinya ketika kalian udah bingung nih item cewek atau cowok, berarti itu Artinya itu unisex. ya. Itu sebenarnya enlightenment baru buat gue dan gue sangat setuju. Ya nggak sih? Tapi Gampangnya gitu kan? ini juga sebenarnya baru kalau lu sadar nih kok. Apa tuh? This is the first time gue pakai olive set seperti ini loh. Oh. Pernah nggak kita Iya, konten bener, bareng, bener, foto bener, bareng? bener. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah, jarang. Nah, gue sekarang mau nanya nih ke orang yang suka Bahkan bermain sampai warna. rambutnya juga agak olive ya kalau diperhatiin ya, kayak nyambung semua gitu. Enggak, lu itu cocok logi. Enggak ya? Iya. Kalau gue mau tanya sama lu yang sering bermain di ranah ini kok, apakah saya cocok menggunakan warna kok? Cocok-cocok aja. Jadi apakah saya akan tapi mulai? karena olive itu tuh bukan, kalau kita ngomong soal warna, olive itu tuh termasuk yang earthy tone. Oke, warna Jadi warna nggak aman ya. Warna aman sebetulnya. Bahkan earthy tone bisa dibilang kayak lu nggak main warna basically, karena kalau main warna tuh lu main warna merah, biru, hijau. Nah, berarti kuning. ini bisa emphasize buat teman-teman juga kalau misalkan kalian sama nih sama gue nih kalau yang mainnya cuma putih abu, putih bukan enggak, hitam Putih, abu, hitam abu. Ketika mau mencoba ekspor ke warna, main di warna yang Earthy dulu tone, ya. ya. Jadi nggak terlalu blek Nggak kaget. gitu. Nggak Tapi kaget. so far kalau udah mencoba ke warna gue cocok nih kok. Cocok. Boleh bermain warna nih. Boleh Oke, banget. gua tetap Kenapa hitam. enggak?
Apa? Gue tetap hitam. Percuma dong dari kita ngobrol. Oke, so far sih dari gue itu aja kok. So far Kalau dari look ini aja. Japanese streetwear-nya ya. Oke. Memang gue lebih suka bermain di layering aja gitu. Cuman kalau untuk yang kayak tadi lu bilang permainan color blocking, warna yang nabrak sini nabrak sana, mungkin nanti. Mungkin gue bisa lihat dari inspirasinya yang akan lu share. Oke, Mari kita lihat ke look-nya, kau akuin. siap. Oke. Nah, kalau dilihat dari item-itemnya aja nih, ini udah Warnanya saja sudah kok beda. Iya benar. Jadi kalau si Keke ngangkatnya dari referensi Yohji Yamamoto yang warnanya lebih dark. Kalau gue ngambilnya dari Harajuku Shin. Oh. Jadi warnanya gue berusaha untuk bikin Pop banget gue ya. Pop. Ada Nampol kuning, gitu ya. ada merah. Terus juga nggak cuma warna. Pattern. Motif, Iya, pattern. main motif dan juga pattern. Nah, gue akan mulai satu persatu itemnya. Boleh. Jadi yang pertama di sini ada sweatshirt. Oh, sweatshirt. Tapi bukan hoodie ya. Tuh, Oh, karena kayak kelihatannya mock neck ya? Ya, kayak mock neck, bener banget. Dan ini memang brand Jepang kebetulan. Oh. Ini brand Jotie namanya. Jotie. Jotie. Tuh. Di sampingnya ada kayak desain apa ya? Yang fontnya kayak gini. Gue lupa nama fontnya apa, tapi sering banget dipakai Ini di streetwear Lauliat, punya brand. Lauliat. Iya ya. Lau lihat apa sih? Gue sembari pakai ya. Ya begitulah. Gue lupa nama fontnya apa. Sebentar kok, ini kalau misalkan lu pengen berpakaian dengan style ini pun, ini emang lu jadiin long line? Atau ini? Betul. Oh, oke. Betul. Gue jadi long line. Oke, oke. Enggak juga nggak apa-apa. Nggak juga Jadi nggak nggak apa-apa ya. harus. Long line itu kebetulan memang gue pribadi suka. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai long line yang kayak gini juga it's okay. Oke ya. Nah berikutnya gue pakai celana flanel. Checkered Celana flanel. pants ya? Iya, flanel tartan. Ini juga brand Jepang. Oh, apa nih? Uniqlo. 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 Dan sebetulnya ini ada di sectionnya loungewear di Uniqlo. Oh. Jadi bukan celana pergi, ini celana rumah sebetulnya. Bener. Nah, Karena ini full karet kok ya. Full karet, bener di pinggangnya full karet. Ini celana tidur malah sebenarnya ya. Betul. Gua akan ganti dulu celananya. Lalu kalau tidur berarti begini ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Kirain. Oke, jadi ini aja udah warnanya kayak Ya, kuning bener, ketemu bener. merah gitu. Itu udah bener-bener kontras perbedaan warnanya. Yes, merah ke kuning. tapi tetap di sini gue gue masukin unsur matchnya, yaitu di Pattern. di patternnya, pattern sini. di celana ketemu sama di kantong Ya. baju, betul. Dan sebenarnya font di sweatshirt itu tuh masuk sama warna Masuk. flanelnya, benar. Betul banget. Jadi jangan pernah lupa sama detail sekecil apapun kalau bisa ada yang nge-match itu poin plus. Nah, gue akan tabrakinnya di pattern kaos kaki. stripes. Ya, flanel ketemu pattern stripes. Tapi sebetulnya dua-duanya kayak flanel itu kan rapih ya, patternnya itu kayak garis lurus kan. Jadi kayak saudara gitu sama stripes sebenarnya. oke. Jadi nggak kelihatan belentang-belentong banget. Iya. Oke. Nah, setelah itu item berikutnya adalah sendal. Sendal. Oh, berarti lu alas kakinya nggak pakai sepatu ya? Nggak pakai sepatu, betul. Oke. Jadi sebetulnya kayak mungkin orang-orang tahu socks and sandals itu dari dunia streetwear. Kayak banyak banget yang pakai kaos kaki lalu pakainya sandal slides. Oh, Ya yang kan? selop gitu. Yang selop bentuknya. Kayak yang paling terkenal Adiletnya Adidas Ya. misalnya atau Nike Benassi swoosh gitu. Gucci, kalau Gucci gitu. Gucci, ya bener banget. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat pakaian tradisional Jepang, pernah ngelihat kaos kaki yang bentuknya kayak ninja? Yang ada jempolnya. Yang ada jempol sama abis itu yang dipopulerkan kembali sama Maison Margiela, Iya, iya, Tabi shoes. Nah itu kan pakainya bakyak abis itu. Bakyak, benar, Jadi kayak benar. sandal and socks itu adalah pakaian tradisional Jepang sebenarnya. Makanya gue ngambil inspirasinya dari situ untuk look ini. Oke. Nah untuk nemenin si stripes-nya, gue pakai yang tadi lu bilang item Neck warmer. neck warmer, benar. Ini juga untuk serasiin lagi warnanya, Iya, karena ada aksen warna merah di sini sedikit. Dari ini celananya juga tips ya kok dari gua mungkin kayak untuk teman-teman yang suka banget main layering tapi gerah atau apa, lu harus punya item ini deh. Ini Ya. guna banget karena kelihatan banget kayak pakai turtleneck gitu loh. Yes, betul. Dan Buat lu nggak teman-teman perlu yang nyari, kepanasan di bawahnya. Ini JW Anderson. Oh, JW Anderson ya. JW Pernah Anderson, featuring betul. sama Uniqlo juga ya dia. Betul, betul. Knowledge lu bagus gue liat. Kenapa? Dari lahir gua begitu. Nah, langsung kelihatan gitu loh guys, kayak pakai apa turtleneck gitu. Padahal ini cuman satu piece yang Iya, berbeda padahal itu di ketika aksesoris dilihat, di leher. loh cuma di leher doang, Iya, bukan baju iya. gitu. Nah untuk melengkapi karena ini kan udah kelihatan sampai neck warmer, jadi ini udah jelas kalau ini. Dan ini pun nemenin motif stripes nih kok ya. Betul, betul banget. Jadi jangan lupa sama rumus burger. Yoi. Atas sama bawahnya ketemu gitu. Itu Nah yang gua bikin akan lengkapi. menang di channel Wasa. Oke, pemenangnya sudah ditunjukkan. Waduh. 2-0 ya? Sementara ya? Gue pakai rumus burger. Hah? Skor sementara 2-0 dan selalu akan seperti itu. Kesimpulannya gini, fashion knowledge nggak penting. Tetap kalah walaupun lu banyak pengetahuan fashion. Ini karena looknya udah fall winter banget, Benar, jadi gue benar, sekalian benar. pakai
Ini look yang mungkin bisa dijadikan inspirasi banget buat ini kan udah mau musim hujan banget nih kok ya. Lagi sering-sering hujan nih boleh nih guys. Kalau misalkan kalian yang toleransi sama udara dingin tuh lebih rendah daripada panas, suka pakai pakaian hangat, ini oke banget buat mungkin kalian fashionable. Tanpa neck warmernya mungkin ya. Kalau di sini lebih nyaman lagi. Karena neck warmer ini memang benar-benar bikin hangat sesuai namanya, neck warmer. Nah, item terakhirnya adalah tas. Dan nabrak banget ya menurut gue ini ya, kayak udah street mentok, tasnya leather gitu, tas bisnis gitu. Nah, tapi begini, poinnya adalah kalau kita ngelihat street style Jepang atau style Jepang secara general, kita bisa ngelihat cowok, bahkan bukan cowok yang into ke fashion ya, kita ngomong cowok yang kerja kantoran, yang bisnis, bawanya tuh tas kayak begini. Bahkan mereka bawanya tas yang begini. Tas laptop gitu ya? Bukan tas laptop, tas tote bag cewek. Leather, ya? Handbag. Handbag, jadi mereka tuh tasnya unisex banget di Jepang. Jadi mungkin salah satu poin yang gue bisa point out untuk style Jepang adalah berani pakai tas unisex, khususnya leather. Gitu. Itu makanya gue pakai ini. Bener sih, bener. Karena kalau memang untuk Japanese look gitu kok ya, itu bener-bener kayak genderless banget kok ya. Genderless banget. Kayak bener-bener bisa pakai celana pendek yang di atas lutut tuh banyak. Terus juga kayak misalkan pakai tas handbag yang buat perempuan dijadiin daily wear-nya mereka. Betul. Kayak gitu. Nah, dan poinnya bukan hanya genderless aja, tapi sebetulnya fashion Jepang itu bisa dibilang ahead of times. Jadi selalu dibilang bahwa Jepang itu adalah salah satu negara. Karena kalau kita mikir negara fashion langsung mikirnya Paris, bener. Milan, bener. Parisian ya jatuh-jatuhnya. Iya, padahal kalau kita ngomong ahead of time Jepang. General ya. Secara general. Jepang atau Korea menurut lo? Jepang. Ini personal taste atau memang Jepang ya? Jepang. Gitu. Ya itulah Yohji Yamamoto. Itulah Yohji Yamamoto, Comme des Garçons. Bener. Terus juga kayak Kawakubo. Akronim itu walaupun techwear masih membawa adat Jepang ya loh, kayak techwear dengan kimono, techwear dengan pakaian-pakaian tradisional, sendal yang strappy. Yes, dan juga jadi jangan boleh lupa banget dikulik tuh. kita ngomong kan semuanya yang runway tadi. Ya benar. Kalau kita ngomong street brand, ada Bape dari Jepang, Nigo, ada Fragment Design, Hiroshi Fujiwara. Jadi Godfather-nya street itu tuh ada di banyak Jepang. banget. Di Jepang banyak sekali. Imiko. Ivan Setiawan. Ivan Setiawan. Ivan Setiawan. Banyak banget. Ini suatu look yang Yohji sendiri jangan Tidak pakai. Karena ini benar-benar colorful banget kan. Jadi gua wondering. Soalnya setahu gua tuh walaupun Yohji Yamamoto, dia sangat melihat half squirrel banget yang setahu gua. Gitu. Jadi memang dia akan lebih into ke style-style kayak gitu. Ada nilai subjektivitas. Ada subjektivitas. Mari kita coba Mari lihat kita ya, coba. berapa nilai yang diberikan ke gua nih. Tadi kan lu 30/10 ya? Sep 10 ya. Iya. Kayaknya 30/10, Pak Akun 20/10. 20/10. Tetap kalah ya. Enggak session. Dalam hatinya bahkan di internal pun kalah gitu. Enggak hanya sama guestnya doang ya. Tapi Tai, ini sesuatu yang lu mau coba gak Tai? Jujur. Yes, tapi caranya gue ganti. Pasti Kong Tai pakai celananya yang lebih lebar-lebar lagi. Kayak pakai yang begini. Tapi menarik loh, kayak atasannya yang bener-bener street urban look gitu, bawahnya yang kayak kulot-kulot gitu. Coba Tai. Menarik. Coba Tai, kan lu gak ada malunya. Oke guys, jadi itu dia how to versi Japanese streetwear yang di-call langsung sama Yohji Yamamoto ya. Dengan ini kita harapan pertamanya adalah semoga kita memuaskan gairah Yohji Yamamoto dulu. Harus ya. Harus. Rumit soalnya. Jepang tuh gairahnya sulit dipuaskan. Sulit. Nggak tahu, gue nggak tahu. Harus antara semua umur. Oh iya, benar. Jadi thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Hope you guys enjoy this video. Kindly like, share, juga subscribe kalau belum subscribe ke channel kita. Hit that notification bell. And thank you so much for calling 0 to 1. This is Christian. This is Quinn. Bye-bye. Gak butuh. Nah, oke. Bagus nih, bagus. Nih keke nih Yohji sekali nih. Terus gue lihat kok aku juga Harajuku sekali ya. Sip. Nih mereka berhasil memuaskan gairah gue nih.